Haddatsana Abdullah ibnu Yusuf, haddatsana Al-Lais, haddatsana Ibnul Had, an Abdillah ibni Khubab, an Abi Sa'id Al-Khudri, radhiyallahu anhu. Anahu sesungguhnya Abu Sa'id Al-Khudri, iku sami'a mendengar dia, Abu Sa'id Al-Khudri, an Nabiya pada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Wa dzukira dan disebut atau diceritakan, indahu di sisi Nabi, sopo amuhu pamannya Nabi. Waktu itu orang-orang itu menyebut-nyebut, menceritakan tentang Abu Thalib. Lah, kalau soal kebaikan, terutama kepada Nabi Muhammad, wah, ndak perlu ditanya. Sangat baik Abu Thalib. Nah, cuma masalahnya meninggal dalam keadaan musyrik. Itu masalahnya. Sehingga orang itu ya menyebut-nyebut, ya menceritakan, ya menyayangkan, terus ya ngeman istilahnya. Wong itu orang baik, gimana kok sampai masuk neraka? Nah, gitu. Lah umpama Abu Thalib itu orang jahat, terus meninggal dalam keadaan musyrik, ya pasti tidak akan dibahas. Seperti Abu Jahal itu mati ya tidak dibahas. Wis musyrik elek sisan kan gitu kan. Cuma masalahnya ini loh. Jadi Abu Thalib itu orang baik, terus disayangkan, disuruh bilang la ilaha illallah menjelang adel itu ya menolak. Faqala maka bersabda siapa Nabi? La'alahu barangkali kelakuan, ya, menawa kelakuan, tanfa'uhu bermanfaat hu pada paman atau Abi Thalib, apa syafaatku yaumal kiamah di hari kiamat. Ya barangkali syafaatku itu bermanfaat bagi Abi Thalib di hari kiamat. Kenapa? Ya waktu di dunia Abu Thalib sering membantu Nabi, menolong Nabi, melindungi Nabi. Ya Nabi ya istilahnya ya orang baik, terus di dunia merasa dibantu, ya pasti yang dibantu oleh Nabi itu ya mendapat banyak keringanan, itu kan, banyak keringanan. Ya mau nggak mau ya seperti itu. Payu ja'alu maka dijadikan siapa paman atau Abu Thalib fi dohdohin di dalam dangkal, mohon maaf ya. Jadi dohdoh itu dangkal, minanar dari neraka. Nah terus berhubung bantuanku, syafaatku ya bermanfaat bagi dia, yang seharusnya dia itu ada di dasar neraka, nah, terus diangkat ada di dangkalnya neraka. Ya beluhu sampai apa api neraka ka'baihi pada dua mata kakinya paman atau Abu Thalib. Yakli yang mendidih minhu dari neraka opo dimaguhu otaknya paman. Jadi masuk neraka itu, yang masuk neraka itu ya cuma sebenarnya ya telapak kaki sampai mata kaki ini saja. Ya. Tapi yang namanya neraka ya panas, saking panasnya itu otaknya Abu Thalib itu mendidih. Ya, mendidih. Nah, kalau otaknya aja sampai mendidih, ya, yang lain ya juga ya kayak apa? Ya luar biasa siksaannya.
Jadi walaupun di nerakanya paling ringan itu tetap tidak enak. Ya, tetap tidak enak. Jangan coba-coba melakukan pelanggaran, ya. Alah, tidak apa-apa. Ini pelanggarannya bukan musyrik kok. Di nerakanya nggak kekal. Oh, gundulmu, ya kan? Nggak bener muni seperti itu. Neraka itu dijauhi sejauh-jauhnya. Jangan soal kekal ndak kekal. Wong Abu Thalib aja kayak gini, ya kan? Jangankan kok sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun dicelup seperti nyelup apa itu, teh celup atau apa itu aja jangan. Apalagi kok sampai berhari-hari, bertahun-tahun. Na'udzubillahi minan nar wa ma qarraba ilaihi min qaulin aw amal. Hadatsana Ibrahim bin Hamzah, hadatsana Ibnu Abi Hazim wa Darawardi. An Yazid dari Yazid bihada dengan ini hadis. Ya, hadisnya sama dengan yang atas ini. Wakola dan bersabda siapa Nabi di dalam sanad hadis yang ini, Ibrahim bin Hamzah dan seterusnya ini. Lafadznya tali mendidih, ya, bluk-kutuk itu seperti air mendidih. Minhu dari neraka opo umu dimagihi, apa pusat otaknya Abu Thalib. Jadi pusat otaknya Abu Thalib. Itu. Jangan macam-macam, ya. Babu hadisil Isra, bab tentang ceritanya Isra. Ya, Isra yang dikaitkan dengan Mi'raj itu, Isra Mi'raj. Isra ini perjalanan malam, ya. Artinya perjalanan malam. Sedangkan Mi'raj itu artinya ya naik dari bumi ke langit. Wa qaulillah dan bab firman-Nya Allah Ta'ala yang maha luhur. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini surat Al-Isra atau surat Bani Israel ayat 1. Subhanalladzi maha suci zat. Jadi suci dari segala kekurangan, dari segala aib, termasuk suci dari tuduhan bahwa Allah punya anak, punya istri, punya sekutu, dan lain-lain. Asro yang menjalankan siapa? Alladzi, siapa Allah, bi abdihi terhadap hambanya. Hamba ini adalah Nabi Muhammad. Jadi asro itu perjalanan di malam hari. Lailan suatu malam minal masjidil haram, dari masjidil haram. Ini tepatnya di rumahnya Ummu Hani, ya. Ilal masjidil aqsa, menuju masjidil aqsa. Menuju masjidil aqsa. Hadasana Yahya bin Bukairin, hadasana Lais an Ukailin an Ibni Syihab, hadasani Abu Salamah Ibnu Abdurrahman, sami itu mendengar aku Abu Salamah Jabir bin Abdillah pada Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma. Anahu sesungguhnya Jabir iku sami'a mendengar dia Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yakulu bersabda dia Rasul. Lama kadzabani, ketika mendustakan atau tidak percaya ni padaku Rasul sopo Quraisyun, orang Quraisy. Jadi orang Quraisy nggak percaya, masa
di waktu sesingkat itu Muhammad itu bisa melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kan gitu. Kumtu maka berdiri aku. Nabi fil hijri di hijr. Hijr di sini adalah hijr Ismail. Ya. Fajala maka menampakkan sopo Allahu Allah li untukku Baitul Maqdis pada Baitul Maqdis. Ya. Jadi bisa kasaf, ya, atau bahasanya mukasafah. Jadi Allah membuka hijab antara Nabi dan antara Baitul Maqdis. Jadi walaupun Nabi di Mekah itu kelihatan itu Baitul Maqdis. Ya. Tuh. Pato fiktu maka berbuat aku. Jadi bahasa Jawanya tandang aku. Biruhum mengkabari aku hum pada mereka an ayatihi dari tanda-tandanya Baitul Maqdis. Nah, begitu aku bisa kasaf, mukasafah itu, aku kabarkan pada mereka tentang tanda-tandanya Baitul Maqdis. Tuh, ada bangunan ini di sebelah ini, ada bangunan ini di sini, tiangnya segini, nah gitu. Karena waktu Isra-nya sendiri, Rasulullah ya nggak begitu memperhatikan. Begitu selesai Isra, beliau mengkabarkan ke orang-orang Quraisy nggak percaya. Kamu itu bohong. Ayo kalau memang kamu habis dari Baitul Maqdis, kira-kira gambarannya Baitul Maqdis gimana? Bangunan ini tiangnya ada berapa? Ini posisinya di mana? Kan gitu kan. Wa'na dan aku Nabi iku angduru, melihat aku Nabi ilaihi pada Baitul Maqdis. Nah, ini disebut kasafnya Rasulullah yang seperti ini. Atau bahasanya mukasafah. Jadi cerita itu ya sambil lihat dari kejauhan itu Baitul Maqdis tampak semua.